Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Tempat kita mengupas tuntas keajaiban dunia yang sering dianggap biasa, tapi sebenarnya menyimpan sejuta cerita luar biasa. Hari ini, kita akan menjelajahi tembok besar China, salah satu bangunan paling ikonik di dunia. Tapi tunggu dulu, kita tidak hanya akan bicara soal panjangnya yang lebih dari 21.000 km, atau usianya yang lebih dari 2 milenium. Kali ini, kita akan membongkar fakta-fakta unik, sejarah gelap, dan rahasia tersembunyi yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jadi, siapkan camilan dan duduk yang nyaman, karena perjalanan kita akan dimulai. Mari kita mulai dari awal. Tahukah kalian bahwa tembok besar sebenarnya bukan dibangun sekaligus? Pembangunannya dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh negara-negara kecil yang bertikai, jauh sebelum Tiongkok bersatu di bawah dinasti Qin. Saat itu, tembok-tembok kecil dibangun untuk melindungi kerajaan kecil dari serangan musuh. Nah, baru pada masa Kaisar Qin Shi Huang pada abad ketiga sebelum Masehi, tembok-tembok ini mulai disatukan menjadi struktur yang lebih besar. Tapi ini yang menarik. Tembok pertama yang dibangun Kaisar Qin sebenarnya sebagian besar terbuat dari tanah liat yang dipadatkan, bukan batu bata. Jadi, kalau kalian membayangkan tembok kokoh seperti yang kita lihat sekarang, itu baru muncul ratusan tahun kemudian. Tapi ada lagi yang perlu diketahui. Kaisar Qin Shi Huang terkenal karena ambisinya yang besar dan obsesinya terhadap persatuan. Dia memerintahkan ribuan pekerja untuk membangun tembok ini, dan itu termasuk para tawanan perang serta rakyat jelata yang dipaksa bekerja tanpa henti. Kondisi kerja yang sangat keras ini menyebabkan banyak pekerja kehilangan nyawa. Dan inilah asal mula cerita kelam tentang tembok besar. Ada yang mengatakan bahwa setiap batu di tembok ini adalah simbol pengorbanan manusia. Sejarah yang penuh perjuangan inilah yang membuat tembok besar menjadi warisan dunia yang sangat berharga. Sekarang, ayo kita bahas soal konstruksinya. Bagaimana mungkin sebuah tembok yang membentang ribuan kilometer bisa dibangun di masa tanpa teknologi modern? Jawabannya adalah kerja keras luar biasa dari jutaan pekerja, termasuk tentara, petani, bahkan tahanan. Tapi ada sisi gelap dari cerita ini. Banyak dari mereka yang kehilangan nyawa selama pembangunan. Dan legenda mengatakan bahwa beberapa bagian tembok ini bahkan disemen dengan tubuh para pekerja yang meninggal. Seram ya?
Dan ini fakta yang mungkin belum kalian tahu. Bahan bangunan tembok bervariasi tergantung lokasinya. Di beberapa daerah, tembok dibangun menggunakan batu bata, tapi di daerah lain, seperti gurun, pasir, dan alang-alang digunakan sebagai bahan utama. Satu hal yang menarik adalah bagaimana bahan bangunan ini diproses. Misalnya, di daerah pegunungan, batu-batu besar diambil langsung dari sekitar lokasi konstruksi untuk menghemat waktu dan tenaga. Sementara itu, di daerah dataran rendah, batu bata diproduksi secara massal dengan teknik kuno. Para pekerja bahkan menggunakan nasi ketan sebagai bahan campuran untuk membuat batu bata lebih kuat. Inovasi seperti ini menunjukkan betapa cerdiknya para insinyur di masa itu. Kalau kalian berpikir tembok besar hanya dibangun untuk pertahanan, kalian salah besar. Tembok ini juga berfungsi sebagai jalur komunikasi militer, jalur perdagangan, dan bahkan pengawas pajak. Menara-menara pengawas di sepanjang tembok tidak hanya digunakan untuk melihat musuh dari kejauhan, tetapi juga untuk mengirim pesan dengan menggunakan asap di siang hari dan api di malam hari. Dan ini menarik, sistem sinyal di tembok besar sangat canggih untuk zamannya. Bisa menyampaikan pesan dari satu titik ke titik lain, sejauh 800 km hanya dalam waktu beberapa jam. Selain itu, tembok besar juga menjadi jalur ekonomi penting selama masa dinasti Ming. Pedagang yang melewati rute ini harus membayar pajak, yang digunakan untuk membiayai perawatan tembok. Bahkan, tembok ini juga menjadi tempat berlangsungnya perdagangan barang-barang berharga, seperti sutra dan teh. Jadi, meskipun awalnya dibangun untuk perang, tembok besar akhirnya juga menjadi simbol perdagangan dan diplomasi. Dari segi arsitektur, tembok besar adalah keajaiban teknik. Tembok ini dirancang mengikuti kontur pegunungan yang membuatnya terlihat seperti naga yang melintasi lanskap. Beberapa bagian tembok bahkan dibangun di lereng yang sangat curam, dengan kemiringan hingga 70 derajat, dan ini fakta menarik lainnya. Di beberapa tempat, tembok ini memiliki saluran air yang dirancang untuk mengalirkan air hujan, mencegah kerusakan akibat erosi. Luar biasa, kan?
Selain itu, tembok besar memiliki berbagai jenis gerbang dan benteng yang dirancang dengan strategi militer tertentu. Misalnya, gerbang-gerbang besar di tembok ini sering dilengkapi dengan jebakan untuk musuh yang mencoba masuk. Ada juga bunker dan ruangan rahasia di dalam beberapa bagian tembok yang digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan persediaan makanan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, misteri dan legenda. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang hantu tembok besar. Konon, beberapa bagian tembok dianggap angker karena suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari. Ada juga legenda tentang seorang wanita bernama Mang Jiangnu yang menangis begitu keras hingga tembok runtuh, mengungkap tubuh suaminya yang terkubur di dalamnya. Selain itu, ada misteri tentang bagian-bagian tembok yang hilang. Ya, meskipun tembok besar terkenal karena panjangnya, beberapa bagian sebenarnya sudah hancur dan hilang tanpa jejak. Legenda lain yang menarik adalah tentang naga-naga penjaga tembok. Dalam budaya Tionghoa, naga sering dianggap sebagai pelindung, dan beberapa orang percaya bahwa tembok ini dilindungi oleh roh-roh naga yang menjaga dari serangan musuh. Cerita-cerita ini menambah aura mistis dari tembok besar. Di era modern, tembok besar menjadi simbol persatuan dan kebanggaan nasional bagi Tiongkok. Tapi, tahukah kalian bahwa tembok besar juga menghadapi ancaman besar? Erosi, pencurian batu bata, dan pembangunan kota-kota modern telah merusak banyak bagian tembok ini. Untungnya, banyak upaya konservasi dilakukan untuk menyelamatkan warisan ini. Dan ini fakta yang menyenangkan. Tembok besar adalah salah satu dari sedikit struktur buatan manusia yang bisa dilihat dari luar angkasa. Meskipun mitos ini sering diperdebatkan, selain itu, tembok besar kini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Tapi sayangnya, popularitas ini juga membawa tantangan, seperti kerusakan akibat turisme massal. Tentunya, ada banyak program edukasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga warisan budaya ini. Sebelum pandemi COVID-19, tembok besar berhasil menarik lebih dari 50 juta wisatawan setiap tahunnya dari berbagai penjuru dunia. Bagian paling terkenal, yaitu sektor Badaling, menjadi pusat perhatian dengan lebih dari 10 juta kunjungan per tahun. Jumlah ini bahkan setara dengan populasi negara kecil seperti Swedia, menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat dunia terhadap situs bersejarah ini.
Namun, ketika pandemi melanda, pariwisata global mengalami pukulan berat, termasuk tembok besar Cina. Pembatasan perjalanan internasional dan langkah-langkah pencegahan kesehatan membuat jumlah kunjungan menurun drastis. Tembok yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk pengunjung menjadi sunyi untuk sementara waktu, memberikan waktu untuk renovasi dan perawatan lebih intensif pada beberapa bagiannya. Kini, dengan pulihnya sektor pariwisata, tembok besar kembali menjadi destinasi yang ramai dikunjungi, menghadirkan keindahan alam yang memukau, cerita sejarah yang mendalam, dan pengalaman unik yang sulit dilupakan. Tak hanya sekadar wisata sejarah, mengunjungi tembok besar juga memberikan tantangan fisik yang menarik, terutama bagi Anda yang ingin menaklukkan tangga-tangga curamnya. Banyak wisatawan mengaku terpesona dengan panorama pegunungan yang memanjakan mata, terutama saat musim gugur ketika dedaunan berubah warna menjadi merah dan kuning keemasan. Selain itu, Anda juga bisa menikmati sisi budaya dengan mempelajari bagaimana tembok besar dibangun, peran strategisnya dalam pertahanan, hingga kisah-kisah menarik yang menyelimutinya, seperti legenda tentang seorang wanita bernama Meng Jiangnu. Dengan kembalinya aktivitas pariwisata yang mulai normal, tembok besar kini siap menyambut wisatawan dari seluruh dunia. Destinasi ini bukan hanya tempat untuk melihat bangunan megah, tetapi juga lokasi untuk merasakan langsung jejak peradaban kuno yang penuh dengan perjuangan, inovasi, dan keindahan. Jadi, jika Anda sedang mencari destinasi yang memadukan sejarah, budaya, dan panorama luar biasa, tembok besar China adalah pilihan yang sempurna. Apakah Anda siap menjadikannya bagian dari daftar perjalanan impian Anda? Sebelum kita tutup, ada beberapa fakta unik tambahan yang wajib kalian tahu. Ternyata tembok besar bukan hanya soal batu dan sejarah loh. Beberapa bagian tembok ini sekarang digunakan untuk berbagai kegiatan modern, seperti maraton internasional yang menarik pelari dari seluruh dunia. Selain itu, ada bagian tembok yang dijadikan lokasi festival seni, lengkap dengan pertunjukan musik dan tarian tradisional. Dan ini yang keren, pada tahun 2007, tembok besar resmi dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru, mengukuhkan statusnya sebagai ikon global yang tak tergantikan. Nah, teman-teman, itulah semua hal keren, misterius, dan luar biasa tentang tembok besar Cina, dari sejarah panjangnya hingga misteri tersembunyi. Tembok ini benar-benar bukti dari kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang bertahan, melintasi waktu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe, supaya nggak ketinggalan video seru berikutnya. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya.